nggak lama dari meninggalnya Yadi, ya, beberapa hari kemudian ada karyawannya lagi yang meninggal karena terkena sengatan aliran listrik yang ada di pabrik tersebut. Dan seluruh karyawan pabrik tersebut semuanya pada teriak, ketakutan, kaget, dan termasuk Dani pada saat itu berada di samping salah satu karyawan yang terkena aliran listrik tersebut. Nah, seperti biasa, ini bos karyawan pabrik pupuk ini atau Pak Tatang ini tidak ada di lokasi produksi. Jadi dia itu adanya di ruangan khusus yang biasa digunakan untuk ritual tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Jumriguy. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya dari Sabang sampai Merauke? Ya, dari anak kecil sampai orang-orang dewasa. Mudah-mudahan senantiasa kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin bercerita dari salah satu orang yang membagikan pengalamannya. Dia kontak saya melalui email saya, teman-teman ya. Jadi ada sebuah pabrik yang dimana pabrik tersebut itu adalah salah satu tempat pekerjaannya Dani. Jadi Dani ini anak yang rajin dan dia juga taat dalam beribadah. Dani, dia bekerja di pabrik pupuk sudah cukup lumayan lama. Tapi di sela-sela kesibukannya dia kerja di pabrik pupuk, dia juga memiliki sampingannya, yaitu dia berjualan pulsa. Nah, dan Dani dia tinggal dengan bapaknya, namanya Pak Berto. Jadi Pak Berto bersama Dani sudah lama ditinggal istrinya karena meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu waktu kerja di pabrik bekas Dani tersebut. Nah, Dani selama bekerja di pabrik pupuk tidak pernah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan, karena Dani setiap bepergian atau setiap melakukan aktivitasnya senantiasa selalu diiringi dengan doa. Ketika keluar rumah atau ketika sudah sampai pekerjaan, Dani selalu berdoa. Nah, kebetulan pemilik pabrik ini adalah, kita samarkan aja namanya Pak Tatang. Pak Tatang ini dia dulunya itu orang susah. Dan dia juga mantan karyawan dari sebuah pabrik penggilingan padi atau pabrik heller. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Tatang ini dia bertemu dengan salah satu kakek yang dimana kakek ini usianya sudah lumayan cukup lama, hampir mau menginjak di 100 tahun umurnya. Namun kakek ini sangat awet banget umurnya dan badannya sehat, karena kakek ini ternyata di luar sepengetahuan orang-orang, kakek ini dia memiliki hubungan atau persekutuan dengan yang namanya jin. Jadi dikasih tahu untuk melakukan beberapa ritual agar cepat mendapatkan kekayaan. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang kekayaan dan kekayaan, tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas yang dianggap oleh mereka itu pantas untuk mereka tempuh. Termasuk yang dilakukan oleh Pak Tatang ini. Nah, Pak Tatang ini menjalankan semua ritual-ritual yang disarankan oleh kakek tersebut. Dan ada satu pertanyaan Pak Tatang kepada kakek tersebut, ketika saya menjalankan semua ritual ini, saya tidak mau yang menjadi tumbalnya adalah keluarga. Dan kalian perlu tahu loh, kejadian ini itu masih terbilang belum begitu lama. Ya, kejadiannya itu dari 2015 sampai 2018 kejadiannya. Jadi bukan cerita yang memang udah lama banget. Ini masih tergolongnya baru. Nah, kembali lagi dari pertanyaan Pak Tatang kepada kakeknya baru menjawab. Kakek itu bilang, "Nak Tatang, kebetulan untuk perkara tumbal itu kamu bisa tumbalkan orang lain. Kamu bisa memiliki perusahaan dan perusahaan itu memiliki banyak karyawan. Dan nanti karyawan-karyawan yang bekerja di tempat kamu, satu persatu kamu bisa ambil untuk dijadikan tumbal." Dengan banyaknya
hal-hal yang diceritakan tentang ritual, pesugihan, kekayaan, dan sebagainya kepada Tatang, akhirnya Tatang menyetujui semua persyaratannya. Lalu Tatang, dia merintis dari rejeki-rejeki yang ia dapatkan, yang tentunya rejeki ini bukan rejeki yang didapatkan secara halal, melainkan jalur sesat. Akhirnya, singkat cerita, dia membangun sebuah pabrik. Pabrik yang dia bangun itu tadinya mau membangun pabrik penggilingan padi, namun karena ingin berbeda dengan lingkungan yang ada di situ, karena kebanyakannya di lingkungannya Patang ini banyak penggilingan padi, akhirnya dia membuka pabrik pupuk. Dan salah satunya karyawannya adalah Dani. Nah, Pak Tatang dia pernah melakukan ritual yang dilihat oleh salah satu karyawan. Jadi temannya Dani itu pernah mempergoki Pak Tatang sedang melakukan ritual di area pabrik itu. Dengan membakar kemenyan, menyiapkan bunga 7 rupa, berbagai sesajen yang begitu komplitnya itu disiapkan oleh Pak Tatang di ruangan khusus. Nah, di pabrik pupuk itu ada ruangan khusus yang memang tidak boleh karyawan lain tahu isi dalamnya itu apa. Dan kebetulan tanpa disengaja, temannya Dani ya yang bekerja di pabrik pupuk itu, dia melihat Pak Tatang masuk ke dalam ruangan itu. Karena temennya Dani ini dia itu orang baru di situ dan nggak tahu larangan atau aturan-aturan, akhirnya temennya Dani itu sempat melihat Pak Tatang melakukan ritual. Temennya Dani ini dia bergumam, apa sih yang sedang dilakukan bos saya ya? Kok di depan ada dupa, ada buah-buahan, ada cerutu, banyak berbagai rokok di situ. Terus dia bersujud mengarah ke sajian-sajian yang sudah disiapkan. Dari situ temannya Dani sudah mendapatkan kejanggalan. Akhirnya temannya Dani ini karena takut ketahuan sama bosnya itu, temannya Dani pergi. Temannya Dani ini kita sebut aja temannya Dani ini Yadi. Ya. Nah temannya Dani ini, si Yadi ini, dia nggak berani cerita kepada karyawan-karyawan lainnya. Karena Yadi ini merupakan karyawan baru yang dimana takut salah dalam menyampaikan sesuatu atau informasi yang dia lihat pada saat itu. Akhirnya dia cuma memendam sendirian. Dan ketika saat pada waktunya jam pulang dan pekerjaan semua udah selesai, si Yadi ini dalam perjalanan pulangnya tiba-tiba ditabrak mobil truk yang kebetulan Yadi ini dia dalam mengendarai posisinya memikirkan kejadian yang dia lihat di pabrik itu. Cuman bedanya Dani sama Yadi, kalau Yadi dia anak baik, tapi saat beribadah dia lalai. Tapi kalau Dani ya udah baik, taat juga beribadah. Nah, bisa jadi si Yadi ini ke saat perjalanan pulang itu tidak membaca doa, ya. Dan sehingga dia lalai dalam berkendara, melamun banyak pikiran, akhirnya boom, tertabrak mobil truk. Dan mobil truk yang menabraknya itu adalah mobil truk pengiriman barang yang menuju ke pabrik pupuk. Dari situlah bosnya atau Pak Tatang dia mendapatkan kode dari sebuah lilin yang memang disimpan di tempat ritual itu, dijajarin ya. Nah, lilin yang dijajarin itu sesuai dengan jumlah orang-orang yang ada di pabrik. Jadi ketika nanti lilinnya ada yang mati itu berarti ada satu tumbal yang sudah meninggal, yaitu dari salah satu karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik pupuk tersebut. Jadi saat karyawannya semuanya balik, kebetulan pabrik pupuk ini adalah non-shift, jadi tidak ada shift 1, 2, 3. Jadi ketika karyawannya pada pulang itu, Pak Tatang itu pada malam Jumat itu dia masih posisinya di dalam pabrik sendirian. Cuman ada Pak Tatang ya bersama satpam yang menjaga di pabrik itu. Saat semuanya pulang, Pak Tatang masih ada di pabrik dan menyaksikan lilin-lilin yang menyala di depannya. Nah, singkat cerita, ini jenazahnya Yadi ini sudah dikebumikan. Tapi
ketika masuk jam kerja lagi di esokan harinya, karyawan-karyawan pabrik pupuk di waktu-waktu sebelum masuk biasanya kan pada nongkrong-nongkrong dulu, ngopi ya kan di pagi-pagi hari. Itu pada bercerita, kalian sadar nggak bahwasanya segala sesuatu kejadian yang meninggal teman-teman kita ini, kenapa ya meninggalnya mereka itu selalu ada hubungannya dengan barang atau benda atau sangkut pautnya dengan pabrik kita. Salah satu contoh kemarin si Yadi ini dia meninggal tertabrak truk yang dimana mau muat barang ke pabrik ini. Dan di sebelum-sebelumnya juga sama seperti itu. Terus Dani dia sambil tersenyum, sudah gak usah banyak berpikir yang aneh-aneh, kita doakan saja almarhum Yadi ini dia meninggal dalam keadaan tenang, husnul khotimah, dan semoga surga adalah tempat terbaiknya. Terus teman-temannya yang lain itu semuanya menganggukkan kepala seraya dia menyetujui apa yang disampaikan Dani. Nah, nggak lama dari meninggalnya Yadi, ya, beberapa hari kemudian ada karyawannya lagi yang meninggal karena terkena sengatan aliran listrik yang ada di pabrik tersebut. Dan seluruh karyawan pabrik tersebut semuanya pada teriak, ketakutan, kaget, dan termasuk Dani pada saat itu berada di samping salah satu karyawan yang terkena aliran listrik tersebut. Hampir-hampiran Dani mau menggenggam tangannya temennya ini yang terkena aliran listrik, tapi untungnya diteriakin sama karyawan-karyawan yang lain bahwasanya jangan sampai Dani juga ikut tersetrum pada saat itu. Nah, seperti biasa, ini bos karyawan pabrik pupuk ini atau Pak Tatang ini tidak ada di lokasi produksi. Jadi dia itu adanya di ruangan khusus yang biasa digunakan untuk ritual tersebut. Seperti kejadian yang waktu Yadi meninggal tertabrak truk gitu. Semuanya karyawan pada histeris, teriak, ada yang nangis sambil manggil satpam, dari satpam mencari Pak Tatang atau bosnya ingin memberitahu. Nah, kebetulan satpamnya ini dia tahu. Biasanya kalau di malam Jumat bosnya ini ada di ruangan khusus. Nah, ketika satpam itu mengetuk pintu ke ruangan khusus tersebut, Pak, ada karyawan kita yang kesetrum, Pak, diketuk terus, ya. Terus Pak Tatang keluar sambil tersenyum. Iya, gimana Pak? Ada yang kesetrum, Pak. Oh, di mana katanya gitu. Ya udah segera tangani, bawa ke rumah sakit gitu kan. Namun bosnya ini dia nggak nyamperin ke lokasi kejadian karyawannya meninggal. Dia tetap melanjutkan berada di ruangan khusus. Jadi menyerahkan kepada satpamnya untuk membawa ke rumah sakit. Karena sekian banyaknya kejadian insiden satu persatu karyawan yang meninggal, akhirnya semakin kesini beberapa karyawannya itu merasa curiga atas kejadian-kejadian karyawan-karyawan yang meninggal di situ. Nah, teman-temannya Dani ini yang sama bekerja di pabrik pupuk itu satu persatu banyak yang keluar, lebih memilih pekerjaan lain karena kecurigaan-kecurigaan itu. Dan teman-temannya atau karyawannya ini udah nggak mau ngomong bareng lagi sama Dani karena setiap dugaan-dugaan yang mereka keluhkan, yang mereka sampaikan ke Dani selalu berpikir positif di situ. Jadi singkat cerita, karyawannya sedikit demi sedikit banyak yang keluar dari pekerjaannya. Dan kebetulan karena karyawan-karyawan ini sudah banyak yang keluar, namanya suatu info ketika disampaikan dari satu orang bisa menyebar ke banyak orang, termasuk ke wilayah yang ada di area sekitaran pabrik tersebut. Jadi biasanya kalau pekerjaan atau suatu perusahaan ketika ada yang keluar pasti ada yang ngelamar dan masuk bekerja lagi. Nah, kebetulan tidak ada karyawan baru, melainkan hanya sisa karyawan yang lama-lama, yang separuhnya udah pada keluar dari situ. Sehingga beberapa pekerjaan di bagian produksinya itu lama-lama semakin tidak terkejar targetnya karena hanya bisa mengandalkan karyawan-karyawan yang ada di situ. Nah, saat di rumah, Dani dia bertanya kepada bapaknya, Pak Berto, Pak,
di pabrik sekarang sudah semakin kacau Pak, karyawan banyak yang keluar. Emang kenapa nak? Jadi gini Pak, sudah 3 bulan ini satu persatu karyawan pabrik pupuk itu banyak yang mengalami kecelakaan. Tapi kecelakaannya kenapa ya Pak? Selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan pabrik. Bukan karena sakit atau apa, tapi hampir semuanya kecelakaan. Ada yang tertabrak truk, ada yang kesetrum, dan ada yang lain-lain juga. Terus bapaknya, karena berhubung bapaknya juga agamis, dia memberikan pencerahan atas keterangan yang diberikan oleh Dani ini. Nah, di dunia ini yang ingin kaya raya itu bukan hanya satu orang. Di dunia ini yang mengejar materi itu bukan hanya kita saja, tapi di luar sana itu banyak sekali, sampai rela membunuh, sampai rela mengambil hak orang lain. Meskipun kita ini adalah makhluk yang bertuhan, dengan memiliki perbedaan agama yang berbeda-beda, kita harus tetap waspada. Ada yang mencari kekayaan dengan jalur baik, ada juga yang dengan jalur buruk. Dan ini kaget, jalur buruk seperti apa Pak? Apakah ngebegal, apakah ngerampok, atau ada apa? Pak Berto, bapaknya Dani, dia menyampaikan, nah, ada yang disebut tumbal pesugihan. Dan tumbal pesugihan ini adalah kolaborasinya antara manusia dengan jin, sehingga terciptanya suatu siluman dari kolaborasi tersebut. Adanya persekutuan, sehingga yang namanya persekutuan itu nak, adanya perjanjian. Nah, adanya perjanjian itu nak, adanya tumbal. Kalau dulu biasanya yang menjadi tumbal itu adalah keluarganya sendiri yang melakukan pesugihan. Entah itu ibu kita, bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita. Tapi kalau untuk sekarang itu nak, banyak tumbal-tumbal yang melibatkan orang lain. Salah satunya adalah karyawan. Terus Dani berpikir, apakah ini juga merupakan tumbal daripada Pak Tatang, pemilik pabrik pupuk tersebut? Terus bapaknya Dani, dia berkata, kita juga boleh suujon, nah, kita selidiki dulu. Nah, sekarang bapak mau tanya, ada nggak kira-kira yang janggal di pabrik kamu? Yang janggal model seperti apa Pak? Ya mungkin di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu, suka mencium aroma-aroma apa, atau ada gelagat-gelagat daripada orang-orang yang ada di pabrik itu yang mencurigakan. Terus Dani teringat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bosnya, termasuk aturan yang sudah lama dan tidak ada satupun karyawan yang berani melanggarnya, yaitu adalah membicarakan ruangan khusus bosnya. Oh iya Pak, ada satu ruangan yang memang tidak ada satu orang pun termasuk keluarganya yang boleh masuk ke dalam ruangan khususnya Pak Tatang. Nah, mendengar itu Pak Berto, bapaknya Dani, dia kaget. Oh gitu. Oke Dani, sekarang kamu tetap bekerja seperti biasanya. Jangan lupa berdoa setiap berangkat atau pulang atau di perjalanan. Pesan dari Bapak, bekerjalah seperti biasa. Dan kalaupun memang ada beberapa karyawan kamu yang mencoba mendekati ruangan tersebut, kamu selidiki. Ketika bapaknya menyampaikan seperti itu, Dani udah paham. Oke, hari berlalu, Dani bekerja seperti biasanya. Dan kebetulan ada satu karyawan baru, yang dimana karyawan itu baru bekerja kurang lebih selama 3 hari. Nah, karyawan baru ini karena belum tahu letak atau titik-titik lokasi yang memang contohnya untuk pindahin barang ini kemana, ini kemana, ini kemana. Tiba-tiba karyawan baru ini dia nyasar, malah mendekati ruangan khusus bosnya atau ruangan khususnya Pak Tatang, pemilik pabrik tersebut. Akhirnya ya dia
sempat mengintip dari sebuah jendela, ada bosnya yang sedang melakukan ritual. Kebetulan pada saat itu malam Jumat lagi. Nah, berbeda dengan Yadi, ketika melihat ada kejadian seperti itu di pandangannya tidak berani cerita ke karyawan yang lain. Nah, yang karyawan baru ini dia bercerita, pas banget ceritanya itu kepada Dani. Saat di jam istirahat, karyawan baru ini ngomong, "Dan, saya mau tanya, itu di waktu saya tadi nyimpen barang, tapi saya nyasar kan salah tempat. Saya melihat satu ruangan yang dimana ruangan tersebut itu adalah ruangan yang di dalamnya terdapat bosnya yang sedang melakukan kayak persembahan karena adanya bunga-bunga dan sebagainya." Terus Dani dia menindaklanjuti daripada apa yang diceritakan oleh karyawan baru ini. "Ya terus kamu ngapain aja di sana? Saya cuma hanya sekedar mengintip, habis itu saya langsung pergi." "Oke. Ya udah, lain kali jangan sekali-sekali mendekati ruangan tersebut karena bos paling gak suka ketika ada karyawannya apalagi sampai masuk ke dalam ruangan tersebut." "Ya siap Dani, terima kasih sudah ngasih tahu." Terus satu pesan lagi kata Dani, "Hati-hati kalau mau berangkat atau pulang kerja, baca doa dulu." Nah, sepulangnya dari pekerjaan, Dani ini dia merasa khawatir terhadap temennya. Akhirnya, tanpa sepengetahuan karyawan baru ini, Dani mengikuti dari belakang. Padahal arah rumahnya Dani itu dengan karyawan baru itu beda. Yang seharusnya mungkin arahnya Dani itu seharusnya ke kanan, ini malah lurus. Jadi tetap ngikutin karyawan baru ini. Pas di persimpangan, Dani melihat kejadian yang dimana ada satu sosok yang nempel di badannya karyawan baru itu. Selang beberapa menit, ketika Dani habis melihat sosok hitam yang menempel di punggung karyawan baru itu, tiba-tiba di persimpangan karyawan baru ini disikat habis oleh mobil truk yang sama dengan kejadian Yadi. Dari situlah semuanya diketahui oleh Dani. Nah, sepulangnya Dani ke rumahnya ketika habis membereskan temannya yang tertabrak tersebut, Dani sambil teriak-teriak, "Pak, Assalamualaikum, Pak." Terus bapaknya menjawab, "Waalaikumsalam, Nak. Bapak di mana?" "Ini Bapak lagi di belakang." Biasanya bapaknya kalau di sore hari dia sedang beres-beres kayu bakar. Nah, ketika sampai Dani ke belakang rumah dan menemui Pak Berto, bapaknya nanya, "Ada apa sih Nak? Kok terengah-engah sambil teriak-teriak begitu?" Dani seperti biasa kalau pulang salim dulu atau sun tangannya Pak Berto. "Ada apa?" "Gini Pak, Dani tadi melihat suatu insiden kecelakaan yang kebetulan yang kecelakaannya ini adalah karyawan baru dari pabrik kita, Pak." "Hah? Terus? Gimana sekarang kondisinya?" "Alhamdulillah Pak, setelah dibawa ke rumah sakit dia masih selamat." Syukurlah." "Tapi kamu tidak apa-apa Nak?" "Alhamdulillah Pak, saya juga tidak apa-apa." Terus dia menceritakan banyak hal dengan kejadian-kejadian yang ia lihat di pabrik tersebut. Dan akhirnya Pak Berto dia memutuskan bahwasanya, "Nak, menurut saran Bapak, kamu kan udah lumayan cukup lama kerja di pabrik tersebut. Emang nggak mau nyari kerjaan lain selain di situ? Kebetulan ada teman-teman Bapak yang memiliki perusahaan kecil." Mungkin maksudnya Pak Berto ini ingin mengamankan anaknya Dani. Meskipun Dani taat beribadah dan sebagainya, tapi tetap
yang namanya orang tua memiliki kekhawatiran. Terus Dani menjawab, ya boleh-boleh saja sih Pak, kebetulan Dani juga udah lumayan cukup banyak pengalaman tuh di pabrik tersebut, pengen mencari pengalaman lain. Emangnya kenapa Pak? Emang ada hubungannya Pak dengan kejadian kecelakaan ini? Apakah ada kemungkinan bahwasanya bos Dani ini dia melakukan tumbal pesugihan? Terus Pak Berto dia senyum. Sudah nak, gak usah banyak dipikirkan, itu urusan mereka. Yang penting sekarang kamu masih diberikan keselamatan, kamu masih sehat, kamu masih bisa berkumpul sama Bapak. Bapak udah cukup sedih kehilangan ibu kamu, dan Bapak gak mau sampai kamu juga mengalami nasibnya seperti ibu kamu. Terus Dani dia sontak ingat dengan ibunya. Oh, apakah mungkin ya Pak, ibu juga meninggal gara-gara itu? Sudah nak, Bapak nggak punya bukti juga untuk menuduh itu. Yang paling terpenting sekarang kamu ngobrol baik-baik sama bos kamu, sampaikan bahwasanya kamu diterima kerja di tempat lain dan kamu ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Siapa tahu kamu nanti mendapatkan bonus atau pesangon karena kamu sudah mengabdi lumayan cukup lama di situ. Terus Dani, ya udah Pak, kalau memang ini saran Bapak, Dani mau mengikuti. Besok Dani datang ke pabrik seperti biasa, nanti di pagi hari ketemu sama bosnya, langsung mau mengundurkan diri. Akhirnya Dani ketemu dengan bosnya. Dia menceritakan semua niat Dani kepada bosnya. Terus bosnya tanpa ada curiga, alhamdulillah bosnya mengizinkan untuk Dani keluar dari pekerjaan tersebut, karena mengingat masih ada karyawan-karyawan lain juga, dan ada 1-2 orang karyawan-karyawan baru yang memang mulai ikut bekerja juga di situ. Alhasil Dani keluar dari pabrik tersebut. Oke teman-teman, jadi nama Dani, Pak Berto, Pak Tatang itu adalah semua nama samaran. Karena saya nggak mau menceritakan kejadian ini dengan nama aslinya. Karena ini suatu amanah yang disampaikan di dalam emailnya, bahwasanya kalau mau diceritakan ulang, yang penting jangan disampaikan nama-nama asli daripada yang ada di dalam kejadian tersebut. Kita bisa memetik dan mengambil dari kejadian ini bahwasanya kita boleh bekerja, yang penting satu, kita harus mengikuti aturan dalam beragama. Kita mau pergi kemanapun, mau pulang sehabis bekerja, kita harus senantiasa berdoa dulu. Kebetulan saya agama Islam. Di dalam agama Islam itu, jangankan untuk bepergian atau ketika pulang bekerja, makan, minum, semuanya, termasuk masuk ke dalam kamar mandi, ya, semua hal itu sudah diatur dan ada doanya. Jadi buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian bekerja, berhati-hatilah. Bukan niat untuk menakut-nakuti, karena kita tahu zaman ini semakin wedan. Ada yang mencari dalam urusan mencari rezeki dengan cara baik, ada juga yang dengan cara buruk. Yang paling harus diwaspadai adalah ketika kalian pulang bekerja malam hari adalah kalian harus hati-hati, takutnya ada perampokan di jalan, begal di jalan, atau kejadian-kejadian yang memang di luar sepengetahuan kalian, ya. Seperti itu. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan hikmahnya, kita bisa mendapatkan pelajarannya juga, ya. Dan mohon maaf banget. Minggu lalu saya janji untuk upload seminggu itu 2 kali.
ya. Dan ini udah tertinggal hampir seminggu karena memang kesibukan saya ya, sehingga tidak bisa konsisten. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih konsisten dan saya masih menerima cerita-cerita kisah nyata kalian semuanya di media sosial saya. Kalau kalian mau mengirim cerita tersebut ke Instagram, berarti kalian cari di Instagram @ianofficial_misteri. Atau kalau kalian mau menyampaikan di email, kalian cari ianchcy@gmail.com. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Kang Ian. Tunggu di konten-konten selanjutnya. Jurig.